Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat yang ke-16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Mengingat perbuatan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengingat kasih, karya, dan perbuatan Allah dalam hidup kita adalah hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam teks yang kita baca ini menceritakan tentang Allah ketika membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan kemudian menuntun mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Allah menetapkan dua hal penting yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah Allah menetapkan tentang menguduskan anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun hewan. Mengapa? Karena anak sulung adalah milik Allah. Anak sulung dianggap sebagai yang terbaik dan layak dipersembahkan kepada Allah. Dan ini dilakukan sebagai peringatan akan karya Allah yang besar bagi bangsa Israel, di mana Allah telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Yang kedua adalah penetapan tentang hari raya roti tidak beragi. Dalam perayaan hari raya ini, orang Israel harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Dan saat itu, maka tua-tua Israel harus memberitahukan kepada anak laki-laki mereka tentang makna perayaan itu. Hal ini bertujuan supaya generasi yang lahir kemudian mereka tetap mengingat atau mengenal akan karya yang besar yang dilakukan Allah, di mana Allah membebaskan bangsa Israel, nenek moyang mereka dari tanah perbudakan. Dua hal ini yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka lakukan sebagai pengingat akan perbuatan, akan karya Allah yang besar bagi bangsa Israel. Mengapa Allah menyuruh mereka untuk melakukan ini? Karena Allah tahu dengan pasti bahwa kecenderungan kita manusia adalah sering melupakan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Karena itu dengan melakukan ini, Allah ingin supaya mereka terus mengingat, baik mereka maupun generasi setelah mereka terus mengingat akan karya yang besar yang Allah lakukan bagi bangsa Israel. Saudara, bukan hanya bangsa Israel, tapi setiap kita pun juga Allah ingin untuk kita terus mengingat perbuatan-perbuatannya yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara kita mengingat kebaikan atau perbuatan Allah dalam hidup kita? Yang pertama adalah dengan kita bersyukur, berterima kasih atas semua yang telah Allah lakukan. Yang kedua adalah kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Allah. Dan yang ketiga adalah kita menceritakan akan kebaikan Allah ini kepada orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala perkara-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Saudara, kalau ada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, tentu kita akan mengingat dan tentu kita akan berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Apalagi Tuhan telah melakukan kebaikan yang jauh lebih besar daripada orang lain atau manusia pernah lakukan kepada kita. Karena itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah perbuatan, ingatlah karya Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidup kita. Kasih setianya, keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, ingatlah selalu akan hal itu. Seperti pujian yang sudah tidak asing lagi yang kita dengar, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Mari saudara, pagi ini saya mengajak kepada kita semua agar masing-masing kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah apa
yang sudah kita rasakan dalam diri kita. Mari kita bersyukur, melayani Tuhan, dan bersaksi tentang kebaikan Allah kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah merasakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Kami mau memberi hidup kami untuk melayani, dan kami mau terus bersaksi akan kebaikan Allah itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.